Halo teman-teman, balik lagi di channel Lanjut Kemana? Kali ini channel Lanjut Kemana akan membahas Sekolah Kedinasan STTD atau Sekolah Tinggi Transportasi Darat di bawah Kementerian Perhubungan. Apa saja program studi yang ada di STTD? 1. Pendidikan Transportasi Darat. Nah, untuk pendidikan transportasi darat terdapat perguruan tinggi di beberapa daerah, yakni di Bekasi yang bernama Politeknik Transportasi Darat Indonesia dengan program studi D4 Transportasi Darat, lalu ada D3 Manajemen Transportasi Jalan, selanjutnya ada D3 Manajemen Transportasi Perkereta Apian, selanjutnya yang terakhir ada D3 Manajemen Transportasi Perkereta Apian. Nah, untuk syaratnya sendiri, transportasi darat, D4 Transportasi Darat memiliki persyaratan 1. SMA atau MA IPA sederajat, SMK Teknologi Konstruksi dan Properti, SMK Teknik Geomatika dan Geospasial, SMK Teknik Ketenagalistrikan, SMK Teknik Mesin, SMK Teknik Industri, SMK Teknik Otomotif, SMK Teknik Elektronika, SMK Teknik Komputer dan Informatika, dan yang terakhir SMK Teknik Telekomunikasi. Nah, untuk persyaratan D3 Manajemen Transportasi Jalan dan D3 Manajemen Transportasi Perkereta Apian itu sama ya teman-teman dengan D4 Transportasi Darat. Nah, sementara yang membedakan adalah formasinya nih. Formasi untuk D4 Transportasi Darat berjumlah 360 di Pemda, lalu 72 di formasi pola pembibitan Kemenhub. Nah, selanjutnya formasi untuk D3 Manajemen Transportasi berjumlah 360 di pola formasi pembibitan Pemda dan 24 pola formasi di pembibitan Kemenhub. Nah, selanjutnya D3 Manajemen Transportasi Perkereta Apian berjumlah 24 formasi di Pemda dan 72 di Kemenhub. Perguruan tinggi selanjutnya itu ada di Tegal nih teman-teman. Program studinya ada D4 Rekayasa Sistem Transportasi Jalan. Syaratnya bisa kalian lihat sendiri. SMA MA IPA sederajat, SMK Teknik Mesin, SMK Teknik Otomotif, SMK Teknik Komputer dan Informatika kecuali multimedia, SMK Teknik Ketenagalistrikan, SMK Teknik Elektronika dan Teknologi Konstruksi dan Properti, dan terakhir SMK Teknik Geomatika dan Geospasial. Nah, untuk formasinya sendiri cuma ada satu nih teman-teman, formasi pola pembibitan Kemenhub berjumlah 60 taruna atau taruni. Nah, selanjutnya ada D4 Teknologi Rekayasa Otomotif. Apa saja syaratnya? Sama syaratnya, tidak jauh berbeda dengan yang pertama, tapi memiliki pola formasi. Untuk syarat dan formasinya sama juga nih teman-teman, D4 Teknologi Rekayasa Otomotif dengan D4 Rekayasa Sistem Transportasi Jalan. Nah, selanjutnya D3 Teknologi Otomotif atau biasa disebut TO. Selanjutnya ada Politeknik Perkereta Apian di Madiun nih teman-teman. Ada program studi D3. Terdapat program studi D3 Teknologi Bangunan dan Jalur Perkereta Apian, D3 Teknologi Elektroperkereta Apian,
D3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian, dan yang terakhir D3 Teknologi Mekanika Perkeretaapian. Lalu ada di Palembang nih teman-teman, apa saja program studinya? 1. D3 Studi Nautika. Selanjutnya D3 Teknologi Nautika. Selanjutnya D3 Manajemen Transportasi Perairan Darat atau MTPD. Nah, yang terakhir untuk pendidikan transportasi darat ada di Bali, namanya Politeknik Transportasi Darat atau Poltrada. Terdapat 3 program studi. Yang pertama, D3 Manajemen Transportasi Jalan. Selanjutnya, D3 Teknologi Otomotif. Lalu ada yang terakhir, D3 Manajemen Logistik. Nah, setelah pendidikan transportasi darat, selanjutnya ada pendidikan transportasi laut nih teman-teman. Pertama, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran di Jakarta dengan program studi D4 Nautika, D4 Teknika, D4 KAK atau Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhan. Nah, setelah di Jakarta ada juga yang di Semarang nih teman-teman. Namanya sama, Politeknik Ilmu Pelayaran juga, tapi letaknya di Semarang dengan program studi D4 Nautika, D4 Teknika, D4 KAK atau Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan. Setelah itu di Makassar, program studinya ada D4 Nautika, D4 Teknika, dan terakhir D4 KAK atau Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhan. Setelah itu di Surabaya nih teman-teman, atau bisa disingkat Poltekpel, Politeknik Pelayaran, dengan program studi D4 TROK atau Teknologi Rekayasa Operasi Kapal. Selanjutnya D4 TRPK atau Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal. Selanjutnya D4 TRKK atau Teknologi Rekayasa Kelistrikan Kapal. Selanjutnya D4 Transportasi Laut, D3 Nautika, D3 Teknika, dan yang terakhir D3 Elektro Pelayaran. Setelah itu ada di Sumatera Barat dengan program studi D3 Studi Nautika, D3 Teknologi Nautika, dan yang terakhir D4 Transportasi Laut. Lalu ada Politeknik Pelayaran Malahayati di Aceh dengan program studi D3 Studi Nautika, D3 Permesinan Kapal, dan yang terakhir D3 Sistem Kelistrikan Kapal. Setelah itu ada di Banten, Politeknik Pelayaran atau Poltekpel Banten dengan program studi D3 Studi Nautika, D3 Permesinan Kapal, D3 Manajemen, dan yang terakhir D3 Manajemen Transportasi Laut. Nah, setelah itu ada pendidikan transportasi udara dengan nama perguruan tinggi Politeknik Penerbangan Indonesia atau PPI di Curug. Program studinya itu D4 TPU atau Teknik Pesawat Udara, D4 TNU Teknik Navigasi Udara, D4 TLB Teknik Listrik Bandara, D4 LLU atau Lalu Lintas Udara. D3 itu dia sekolah kedinasan STTD. Untuk kalian yang berminat
Silahkan mendaftar dan jangan lupa subscribe, like, and comment, serta klik tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Salam channel Lanjut Kemana?